Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi IPA kelas 3 bab 4, yaitu tentang berkenalan dengan energi. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, yuk mari kita lihat dulu materi apa saja yang akan kita pelajari. Materi pertama adalah energi di sekitar kita. Kedua, sumber energi di sekitar kita. Dan yang ketiga, yuk makan sampai habis, yaitu materi tentang penghematan energi. Nah anak-anak, mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu energi di sekitar kita. Sebelum melangkah ke pembelajaran selanjutnya, Ibu mau tanya, apakah kalian tahu apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan atau usaha. Ada berbagai macam bentuk energi. Berikut adalah bentuk-bentuk energi di sekitar kita. Ada 6 bentuk energi. Mari kita bahas satu persatu. Energi yang pertama adalah energi panas. Energi panas dimanfaatkan untuk memasak, mengeringkan makanan seperti ikan, kerupuk, dan menjemur. Contoh benda yang menghasilkan energi panas seperti kompor, rice cooker, dan setrika. Yang kedua adalah energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan dari sumber cahaya. Contoh benda yang menghasilkan energi cahaya seperti senter, lilin, matahari, dan lampu. Yang ketiga yaitu energi listrik. Energi listrik sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Energi listrik digunakan untuk menyalakan berbagai macam alat elektronik. Contohnya seperti lampu, TV, komputer, dan kulkas. Yang keempat adalah energi gerak. Energi gerak atau nama lainnya energi kinetik dimiliki oleh benda yang bergerak. Contoh benda yang menghasilkan energi gerak seperti kipas angin, blender, mesin cuci, dan kincir angin. Yang selanjutnya adalah ada energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang dapat diolah oleh tubuh makhluk hidup. Energi kimia banyak terdapat pada makanan dan bahan bakar minyak. Yang selanjutnya adalah energi bunyi. Energi bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Contoh benda yang menghasilkan energi bunyi yaitu seperti alat musik drum, gitar, dan juga seruling. Baik anak-anak, yuk mari kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu sumber energi di sekitar kita. Tapi sebelum kita melihat macam-macam sumber energi di sekitar kita, mari kita kenali dahulu apa itu pengertian sumber energi. Sumber energi adalah bentuk yang menyimpan energi. Bentuk sumber energi diantaranya yaitu yang pertama matahari, kedua makanan, ketiga bahan bakar, keempat panas bumi, kelima angin, keenam air, dan ketujuh baterai. Mari kita bahas satu persatu. Sumber energi yang pertama adalah matahari. Matahari adalah energi di bumi ini. Matahari menghasilkan energi panas dan cahaya terbesar di bumi. Energi panas dan cahaya banyak dimanfaatkan untuk kegiatan manusia. Panas matahari yang terpancar ke bumi membuat suhu di bumi menjadi ideal untuk kehidupan makhluk hidup. Panas matahari juga memungkinkan untuk terjadinya siklus air di bumi dan perubahan musim. Panas matahari juga bisa mengeringkan pakaian dan makanan kan? Iya, Bo. Bahkan panas dari kompor bermanfaat untuk memanaskan air dalam teko. Sumber energi yang kedua adalah makanan. Semua makhluk hidup memerlukan makanan untuk beraktivitas, baik itu tumbuhan ataupun hewan. Makanan menghasilkan energi sehingga kita bisa menggerakkan otot tubuh kita untuk beraktivitas seperti berjalan, belajar,
olahraga, dan kegiatan kita yang lainnya. Sumber energi yang selanjutnya yaitu bahan bakar. Bahan bakar dibakar untuk menghasilkan energi. Contoh bahan bakar seperti bensin, solar, gas LPG, minyak tanah, gas alam, batu bara, dan kayu bakar. Semua bahan bakar ini mengandung energi kimia. Saat dibakar, semua energi ini akan diubah menjadi energi panas. Sumber energi yang selanjutnya adalah energi angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin menghasilkan energi gerak. Angin berguna untuk menggerakkan kapal layar atau menerbangkan layang-layang. Angin juga bisa menghasilkan energi listrik dengan menggunakan kincir angin. Angin berhembus akan membuat kincir angin berputar. Dan lihatlah lampu dan televisi kita menyala. Angin berhembus akan membuat kincir angin berputar. Dan lihatlah komputer dan lemari es kita menyala. Sumber energi yang selanjutnya adalah energi air. Semua makhluk hidup pasti membutuhkan air. Tanpa air tidak akan ada kehidupan. Selain itu juga, air bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi gerak. Saat mengalir seperti di sungai atau air terjun, air itu bergerak. Aliran air ini bisa dipakai untuk menggerakkan benda lainnya. Biasanya manusia memanfaatkan gerakan air sebagai pembangkit listrik. Sumber energi yang selanjutnya adalah baterai. Penemuan baterai memudahkan manusia membawa alat elektronik. Benda-benda seperti senter, ponsel pintar, dan jam menggunakan baterai sebagai sumber energinya. Energi pada baterai bisa habis. Jika habis, maka benda-benda yang membutuhkan energi listrik juga akan mati. Kita masuk ke sumber energi yang terakhir, yaitu panas bumi. Pada tempat-tempat tertentu, bumi kita menyimpan uap panas atau disebut panas bumi. Manusia bisa memanfaatkan panas bumi sebagai sumber energi panas. Dengan perkembangan teknologi, panas bumi ini bisa diubah untuk menghasilkan energi listrik. Nah, anak-anak, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu yuk makan sampai habis. Materi ini tentang penghematan energi. Nah, mari kita lihat tips agar makanan tidak terbuang. Yang pertama, ambil porsi sesuai yang bisa kamu habiskan. Lalu, beli makanan secukupnya. Dan jika menurutmu porsi makanan yang diberikan terlalu banyak, kamu bisa membagi makanan menjadi 2 bagian. 1 bagian kamu makan sekarang, 1 bagian lagi kamu sisakan untuk dimakan di lain waktu. Tips selanjutnya adalah memanfaatkan makanan yang masih ada sebelum membeli yang baru. Selanjutnya, kamu bisa membeli sayur dan buah yang masih segar agar tidak cepat busuk. Nah, selanjutnya adalah materi tentang ajakan untuk menghemat energi. Yang pertama adalah menghemat air. Kalian semua tahu, semua makhluk hidup di bumi ini membutuhkan air. Artinya, kita berbagi air yang ada di bumi ini dengan mereka semua, termasuk hewan dan juga tumbuhan. Agar semua makhluk hidup bisa tetap memanfaatkan air bersih, maka kita harus bisa memakai air dengan bijak. Caranya adalah dengan menggunakan air secukupnya saat mandi ataupun mencuci, dan juga tidak bermain-main dan membuang-buang air. Selanjutnya adalah menghemat listrik. Tahukah kalian kalau orang tua kalian perlu membayar untuk setiap penggunaan listrik yang ada di rumahmu? Pembayaran ini akan dilakukan setiap bulan.
Jika kalian menghemat listrik, maka kalian juga membantu orang tua kalian menghemat uang setiap bulannya. Bagaimana caranya? Caranya dengan mematikan alat elektronik yang tidak terpakai. Manfaatkan juga sinar matahari untuk menerangi rumah kalian di siang hari. Baik anak-anak, tuntas sudah pembelajaran hari ini. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.